menjadi seperti bintang. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam surat Filipi pasal 2 ayat ke-14 sampai ke-16 kita bacanya. Surat Filipi 2 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Kalau kita sudah mendapatkan semuanya, sejenak kita mau bangkit berdiri. Kita akan baca bersama dalam surat Filipi 2 ayat ke-14 sampai 16. Firman Tuhan berbunyi demikian, 2, 3. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungguh-sungguh dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada bermain dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegang pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Sebagaimana tema kita pagi ini, menjadi seperti bintang. Jadi satu bintang adalah sesuatu yang sangat didambakan, dirindukan setiap daripada manusia di dalam dunia. Kita mengenal banyak julukan-julukan tentang bintang ini, baik bintang kelas, ya, bintang penyanyi, ya, dan juga mungkin apalagi bintang-bintang yang lainnya. Artinya seorang yang dijuluki sebagai bintang, bahkan juga superstar. Ada orang yang dikatakan orang yang hebat, seorang yang punya prestasi yang sangat luar biasa, seorang yang punya kemampuan yang sangat luar biasa, sehingga dia dijuluki menjadi seorang bintang. Dan saya percaya kita rindu menjadi seperti bintang-bintang. Saya tahun 71 dan 72 menjadi bintang, sekalipun bintang kelas lokal waktu masih sekolah menengah. Selalu menduduki ranking pertama, tapi lokal ya, bukan nasional, ya. Tapi itu bangga semua. Sampai ujian akhir nilai tertinggi, ya, itu ada bintang kelas di sekolahan saya waktu itu, ya, hanya lokal. Tapi kan itu menjadi satu kebanggaan, ya. Sebab apa? Itu saya menyatakan peringkat bintang kelas, ya, di sekolah tersebut. Jadi bintang ada sesuatu yang sungguh-sungguh didambakan oleh setiap manusia, dan saya percaya kita semuanya ingin jadi bintang. Dalam bidang kita masing-masing. Jadi bintang boleh dikatakan seperti yang dikasih Tuhan, ya, secara umum adalah seorang yang terbaik di suatu bidang tertentu. Seorang terbaik dalam suatu bidang tertentu, itulah bintang. Lebih daripada yang lainnya, dan dia disebut bintang. Dan bagaimanakah menjadi seorang bintang di mata Tuhan? Menjadi seorang bintang di mata Tuhan adalah sesuatu yang begitu sangat penting. Karena apa? Supaya kita sungguh-sungguh di mata Tuhan seorang yang hebat, seorang yang luar biasa. Bukan seorang yang biasa, tapi seorang yang luar biasa, yang sungguh-sungguh boleh menikmati satu perkara yang Tuhan juga sediakan untuk kita sebagai bintang-bintang di mata Tuhan. Bagaimana kan seorang bintang, atau seperti apakah umat Tuhan
jadi bintang di mata Tuhan. Mari kita akan lihat dalam pembacaan kita Filipi 2 ini ayat yang ke-14 dikatakan demikian, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Kalau kita memperhatikan ayat pertama ini, di seorang bintang di mata Tuhan atau di depan umat Tuhan yang sungguh-sungguh mau melakukan segala sesuatu, melakukan setiap tanggung jawabnya sebagai umat Tuhan dengan penuh sukacita dan sukarela. Itulah bintang di mata Tuhan. Dia dapat melakukan segala tugas pelayanannya, tugas pekerjaannya sebagai umat Tuhan dengan sukacita, karena di dalam situasi kondisi apapun juga. Saudara, bintang di mata Tuhan adalah umat Tuhan. Ketika dia melakukan sesuatunya tidak bersungguh-sungguh, tidak berbantah-bantahan atau bertengkar kalau kita bahasa sehari-hari, tetapi dengan sukacita, dengan kerelaan hati. Aku melakukan perkara ini dengan sukacita, dengan kerelaan hati, bukan karena terpaksa atau dipaksa, tapi ada sebuah kerelaan hati. Ketika kita boleh berbuat sesuatunya baik untuk Tuhan dan sesama dengan kerelaan hati dan sukacita, di mata Tuhan engkau dan saya menjadi seperti bintang yang bercahaya. Kalau kita lihat dari Kisah Rasul pasal 5 ayat 40 sampai 42. Kisah Rasul 5 ayat 40 sampai 42. Berbunyi demikian. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang yang sedang memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Saudara, para rasul-rasul pada waktu itu dalam tugas panggilannya sebagai seorang rasul telah memberitakan Injil, jalankan pekerjaannya, pemberitaan Injil apa? Sukacita, dengan kerelaan hati, sekalipun dia harus dihadapkan dengan satu masalah, ditangkap, dihadapkan kepada mahkamah agama, dihadapkan imam-imam, dan kemudian disesah, menderita, dan dilarang memberitakan tentang Injil Yesus Kristus. Tapi Alkitab mencatat dengan gembira, dikatakan dengan gembira, supaya kasih oleh Tuhan, ya, mereka meninggalkan sidang mahkamah dan dikatakan tiap-tiap hari mereka tetap memberitakan nama Yesus, Injil di rumah ataupun dimanapun mereka berada. Dalam tugas mereka dengan sukacita, apapun yang sedang dihadapinya, penghinaan, aniaya, mereka tetap bersukacita melakukan tugas mereka. Dan jadi seorang bintang di mana jadi berkat bagi banyak orang dan berbuah bagi banyak orang yang bertobat. Sebab Bapak peran mereka pelayanan yang tidak terpaksa, tetapi dengan sukacita dan sukarela, supaya kasih Tuhan. Dan berbandingkan pasal 6 ayat yang ke-7, Kisah Rasul yang ke-7, kita lihat buah pelayanan mereka yang dilakukan dengan sukacita dan kerelaan. Pasal 6 ayat 7 dikatakan, firman Allah makin tersebar dan jumlah murid
di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Hasil pelayanan yang dilakukan dengan sukacita, dengan kerelaan hati, mendatangkan buah. Lebih banyak jumlah jiwa-jiwa yang berubah. Penduduk berdasar jadi bintang di hadapan Tuhan. Apapun kau lakukan di hadapan Tuhan, pekerjaan apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, mari kita kerjakan dengan sukacita, dengan kerelaan hati. Saudara Tuhan, di tengah situasi kondisi apapun, kita tidak berhenti untuk melakukan apa yang sedang kita kerjakan sebagai umat Tuhan. Dalam setiap pelayanan kita, dan dalam setiap perbuatan kita terhadap sesama kita, apapun yang kita lakukan, kita katakan kerjakan dengan tidak bersungut-sungut. Dan kau berbuat sesuatu untuk Tuhan dan sesama, kerjakan dengan tidak bersungut-sungut, artinya dengan sukacita dan dengan kerelaan hati. Saudara, ketika kita mengerjakan segala sukacita, engkau di mata Tuhan seperti bintang yang berjalan di tengah dunia ini, jadi berkat bagi banyak orang. Bahkan dalam hal yang lainnya, kalau kita lihat dalam 2 Korintus 5, 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8 berbunyi demikian. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan memperoleh sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menabur banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup mempahamkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berlebihan di dalam berbagai kebajikan. Saudara, apa yang kita lakukan? Setiap apa yang kita kerjakan, yaitu Tuhan sama kita. Jika sedang memberi sesuatu, kita catat, berikan sukacita dengan hati, bukan dengan terpaksa. Dan Allah katakan dia akan melimpahkan berkat bagi mereka memberikan sukacita dan kerelaan hatinya. Saudara, dan ada banyak hal yang lain. Tetapi apapun yang kita lakukan, kita kerjakan, kita buat untuk Tuhan yang sama, kerjakan dengan sukacita dan kerelaan hati, atau menjadi bintang di mata Tuhan. Yang kedua, bagaimana menjadi di mata Tuhan. Yang kedua kita baca dalam ayat yang ke-15 Filipi 2 tadi. Filipi 2 ayat 15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bercela, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Kalau kita perhatikan di dalam ayat ini, maka kita bisa lihat peran umat Tuhan. Jadi bintang di mata Tuhan adalah umat Tuhan yang memiliki sebuah kehidupan yang berbeda dengan kehidupan daripada orang dunia ini. Punya kehidupan yang berbeda, tidak sama, hidupnya tidak bercela. Ada perbedaan di antara umat Tuhan dengan dunia ini. Kalau dan saya umat Tuhan, tapi hidupmu tidak berbeda,
Pola hidupmu tidak berbeda dengan dunia itu. Engkau bukan umat Tuhan yang menjadi bintang di mata. Tuhan mau menjadi seorang bintang di mata Tuhan. Yang memiliki satu kehidupan yang berbeda. Dan hidupmu boleh bercahaya. Jadi kesan yang baik bagi dunia ini. Sebenarnya kasih Tuhan yang Tuhan mau kita semuanya umat Tuhan. Jadi bintang di hadapan Tuhan, bercahaya di tengah dunia ini. Dan berikan kesaksian kebaikan, berkat bagi banyak orang. Dunia ini hidup di dalam keinginan dan hawa nafsu. Kita tidak boleh demikian. Saudara, kita harus berbeda. Hidup kita sama Tuhan tidak hidup di dalam keinginan dan hawa nafsu, tapi hidup dalam kebenaran, hidup di dalam firman Allah. Supaya apa? Hidupmu bercahaya, yang menjadi bintang di hadapan Tuhan dan indah di hadapan Tuhan. Saudaraku, kita bisa melihat betapa indahnya ketika bintang itu bercahaya di hadapan Allah. Menjadi bintang yang indah di tengah dunia. Dengan apa? Tunjukkan hidupmu berbeda dengan dunia, pikiranmu berbeda dengan dunia, sikapmu berbeda dengan dunia ini. Dan bisa memancarkan kebenaran-kebenaran daripada terang firman Allah. Menjadi bintang di tengah-tengah dunia, di tengah pekerjaanmu, di tengah pekerjaan, di tengah studimu, di mana kau berada. Supaya dunia bisa melihat kau ada bintang yang bercahaya. Dan di mata Tuhan, adalah umat Tuhan yang hebat. Akan terjadi bintang di tengah-tengah dunia ini. Rasul Petrus yang dituliskan dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat ke-14 sampai 16. 1 Petrus pasal pertama ayat ke-14 sampai 16. Berbunyi demikian, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang masih tahu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di seluruh hidupmu, seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab Aku kudus. Saudara, Tuhan mau hidup tidak sama dengan dunia. Hidup tidak dengan menuruti hawa nafsu kedaginganmu, tapi hidup dalam ketaatanmu akan firman Tuhan. Kau hidup kudus di hadapan Tuhan, di hadapan Allah di tengah-tengah dunia yang sangat suka. Saudara, bersambil beda saudara. Sebelum kita kenal Tuhan dan sesudah kita kenal Tuhan harus berbeda. Kalau sama, hidup sebelum firman Tuhan dan firman Tuhan hidupnya tetap sama, perbuatan tetap sama, pola pikirannya tetap sama. Engkau bukan bintang di mana Tuhan. Ketika engkau sudah mengenal Tuhan, hidup harus berbeda, pikiran juga harus berbeda daripada dunia ini. Dan pikiranmu harus turut akan pikiran Tuhan. Pola hidupmu harus turut dengan pola kehidupan daripada Kristus Yesus. Dan firman sekarang engkau di mata Tuhan jadi bintang, umat Tuhan yang hebat, bukan umat Tuhan yang biasa-biasa, umat Tuhan yang luar biasa. Sebab apa? Udah tunjukkan dirimu, itu berbeda, dan orang lain boleh melihat engkau. Selesai kehidupanmu berbeda, tutur katamu berbeda, ya seperti yang kasih Tuhan, cara pikirmu berbeda. Sebab apa? Firman Allah dalam masa hidupmu, sehingga apa yang kau pikirkan, kau kerjakan seturut akan firman Allah. Dan kau menjadi orang yang luar biasa. Dan kau tidak hidup dalam kedagingan, keinginan dagingmu, pelampiasan daging, nafsumu. Dan kau hidup di dalam kekudusan. Firman Allah, kuduslah kamu karena kudus. Tadi kau hidup kudus di hadapan Tuhan di hari-hari ini. Kita tahu kapan datang. Dan berbagai macam keadaan terjadi dalam dunia saat ini, tetapi hari itu kudus di hadapan Tuhan.
hanya dengan hidup yang kudus. Bintang-bintang yang rusak nanti layak untuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Jadi bintang di mata Tuhan. Ada sebuah umat Tuhan yang punya hidup yang berbeda dengan dunia ini. Hidupnya tidak sama. Kau dan saya harus berbeda. Kau harus tampil beda. Kalau dalam dunia ini saja Tuhan hanya merek, ya, dan slogan-slogan menyatakan ya bahwa merek ini tampil itu merek dunia yang fana, tapi kita yang punya kekayaan hidup yang Tuhan janjikan terus tampil beda, tidak sama. Rasul Paulus ya tampil beda sebelum dia bertobat terima Yesus, dan ketika dia tak bertobat terima Yesus, hidupnya berbeda. Dan firman Tuhan mengatakan sebagai kata salah bercahaya itu bintang-bintang di kandungnya tersebut menjadi bekal bagi banyak orang dan saudara. Tapi kau jadi bintang menjadi bercahaya bukan menjadi berkat bagi banyak orang. Hiduplah satu perbedaan tidak sama dengan dunia ini. Yang ketiga, yang terakhir kita lihat menjadi bintang di hadapan Tuhan sebagai umat Tuhan. Dalam ayat yang ke-16 bagian A saja, 16 bagian A saja, sambil berpegang pada firman kehidupan. Di seorang umat Tuhan yang menjadi bintang di mata Tuhan adalah umat Tuhan yang sungguh-sungguh tetap berpegang pada firman kehidupan. Artinya apa? Hidupnya sungguh-sungguh mau dilandasi, atau hidupnya sungguh-sungguh mau berdiri di atas kebenaran firman Allah yang hidup. Tidak melepaskan firman Allah. Firman Allah jadi pegangan hidupnya. Firman Allah sebagai penuntun langkah hidupnya. Dan dia tidak mau beralih. Ketika firman Allah hidup, dia tetap berpegang pada. Saudara, hari-hari ini banyak orang Tuhan yang tak lagi berpegang dengan kehidupan. Dalam situasi kondisi, banyak mereka beralih kepada hal yang lain. Hidupnya tak lagi berdasarkan firman Allah, dan rencananya untuk mereka mulai ikuti akan ajaran-ajaran yang lain yang seketika mendatangkan mungkin sesuatu yang mungkin dia bisa harapkan secara instan. Kesekiannya mereka sudah meninggalkan firman hidup, beralih pada yang lain. Umat Tuhan yang luar biasa, Tuhan nyatakan genapkan dalam hidupnya, enggak pernah berubah, beralih daripada firman, tetap dia percaya pada firman, kepada Tuhan yang punya firman yang akan mengendali. Sudah hari-hari yang banyak orang-orang yang tinggalkannya dan bukan firman Tuhan, tak sebagai bintang firman Tuhan. Ada ketika kita untuk Tuhan tetap pegang firman, hidup kita tetap seperti firman Allah, tidak beralih dia berpindah firman Allah. Kalau saya lihat di dalam 1 Timotius 4 ayat 1, 1 Timotius pasal 4 ayat 1. 1 Timotius 4 1 dikatakan, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. Dan banyak orang hanya orang Tuhan telah berpegang kepada firman Tuhan. Sudah mereka mulai beralih kepada hal yang lain, ajaran yang lain. Dan setahu di hari akhir akan muncul nabi-nabi palsu dan segala pengajarannya dan berbagai-bagai macam tanda mujizatnya. Dan mereka mulai meninggalkan Tuhan, baik berpegang pada firman Allah, beralih kepada murtad. Itu akan terjadi di waktu-waktu kemudian dan hari-hari ini.
Robinson oleh main pintu. Jadi melangkah kita Allah. Tetap pegang teguh firman Tuhan. Sama Tuhan yang menjadi bintang di mata Tuhan. Umat tetap hidup dalam firman. Berpegang pada firman Allah dan jangan digeser sedikit pun. Kepada firman, apapun yang terjadi, kita hidup dan firman. Berjanji Tuhan. Dia percaya cepat atau lambat firman itu akan digenapi. Sampai ada banyak orang mengoloknya, banyak orang mungkin ingin mempengaruhinya. Dia akan beralih, tetapi pegang hidup dalam firman Allah. Sebab apa? Firman itu, firman kehidupan yang memberikan kehidupan, keselamatan bagi kita semuanya yang ada di dalamnya. Tidak terpengaruh dengan anugerah. Sedangkan Tuhan kita percaya firman Tuhan hidup. Kita selalu berjalan dalam kebenaran firman Allah. Saudara dikasih Tuhan, banyak orang menyatakan mungkin ada hari baik tertentu, tapi kasih Tuhan yang hari tertentu akan dikatakan hari terbaik. Semua hari Tuhan baik dan terbaik. Dan kita tetap berjalan tanpa terpengaruh oleh keadaan situasi apapun. Jadilah seperti bintang. Tapi di hadapan Tuhan, engkau sesungguhnya seorang bintang yang hebat, dengan Tuhan yang tidak pernah bersusun dalam mengerjakan segala sesuatunya. Dalam melayani Tuhan yang sama, engkau kerjakan dengan sukacita, dengan kerelaan. Dan yang kedua, memiliki hidup yang berbeda. Hidupmu berbeda dengan dunia ini. Engkau tidak hidup pada nafsu kedaginganmu, memberikan yang bagimu, tapi kau hidup dan ketaatanmu kepada firman. Yang kau hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan ketika dia bintang, dia tetap berpegang teguh akan firman kehidupan, firman asli kehidupan kita. Dan saat ini, saat ini sudah, sehingga kau didapat satu saat nanti orang-orang yang dia bintang di mana dalam dunia ini. Dia akan layak nantinya ada bersama dengan Tuhan di dalam kemuliaannya. Amin. Tuhan berkati.